Islam. Kata pemuda ini, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan aku tentang Islam. Apa itu Islam?" Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu ya bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimus shalah, dan kamu dirikan salat, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji, menunaikan haji ketika engkau mampu untuk menjalaninya. Qala sadaqta, kata pemuda ini benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Rasulullah kemudian kaget. Fa'ajibna lahu. Ini kok seorang pemuda bertanya kemudian dia membenarkan. Berarti pemuda yang bertanya ini bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan. Karena kenapa? Karena dia menjawab, "Shadaqta, engkau benar." Berarti nguji ini biasanya kan. Qal fa akhbirni 'anil iman. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, kemudian seorang pemuda ini bertanya lagi, "Fa akhbirni 'anil Islam." Beritahukan aku tentang 'anil iman. Tentang iman. Apa tuh iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikati. Kamu beriman kepada Allah dan para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman bil qadar, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Qala sadaqta, kata pemuda ini, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil Islam. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qal an ta'budallaha ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ada Allah di hadapan kita. Ketika kita beribadah, itulah ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu merasa tidak dilihat, kalau kamu merasa tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa merasakan itu, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian pemuda ini lagi bertanya, beritahukan aku tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Hari kiamat. Hari kiamat ini banyak bahasa Arabnya. Ada as-sa'ah, ada al-qiyamah, ad-dahr, terus yaumul akhir, al-qari'ah. Banyak nama-nama hari kiamat itu. Termasuk as-sa'ah juga begitu. Ketika Rasulullah ditanya tentang as-sa'ah, hari kiamat, maka kata Rasulullah, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, kata Rasulullah. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka Jibril kemudian melanjutkan pertanyaannya, "Akhbirni an amaratiha." Beritahukan ke saya tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya ketika seorang ibu kemudian melahirkan tuannya. Ibu yang menjadi budak melahirkan tuannya. Gimana caranya? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita kemudian melahirkan anak yang menjadi tuannya. Anaknya ini yang akan menjadi tuan bagi ibunya. Jadi anaknya yang menjadi majikan.
Karena nyuruh ibunya itu maksudnya Nah, gimana itu sih? kita bahas nanti. Oh, belum. Sabar. Wa antarul hufat. Wa antarul hufat, dan kamu akan melihat al-hufat, orang-orang yang telanjang kaki, tidak menggunakan alas kaki. Al-hufata al-urat, orang-orang yang tidak menggunakan pakaian. Orang miskin, nggak punya sendal, nggak punya pakaian. Al-hufat al-urat al-alata ri'a asya. Apa itu al-alat? Miskin. Orang-orang yang fakir, miskin. Ri'a asya, seorang pengembala domba. Yatatawaluna fil bunyan, yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Jadi kalau sudah ada penjual kambing, pengembala yang kemudian membangun bangunan tinggi, tanda-tanda kiamat itu. Summan talaqa faladistu Maria. Kemudian seorang pemuda ini meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Ya Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu, kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril. Kata Rasulullah, itu yang datang tadi itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ini saya rasa semuanya sudah punya buku hadis arba'in, ya, insya Allah. Kalau sudah hafal 40 hadis ini luar biasa. Ada yang udah hafal belum? Akan digabungkan bersama para syuhada. Asri, udah hafal. Ada yang udah hafal? Akan digabungkan bersama ulama di hari akhirat kelak. Barang siapa yang menghafalkan 40 hadis, maka akan dikumpulkan bersama fuqaha, para ahli-ahli fikih. Hadis yang mana aja ngacak ya? Hadis arba'in. Iya, maksudnya. Ya, 40 hadis. Yang jelas siapa yang menghafal 40 hadis, tidak mesti 40 yang ada di sini, cuma ini adalah kumpulan hadis yang dibuat oleh para ulama. 40, dan ini sudah mencakup semua aspek kehidupan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua panjang banget. Hadis yang kedua memang sangat panjang sekali, tapi tidak berat materinya. Pertama, Umar bin Khattab. Sudah dikenal semuanya siapa Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab, di Ramadan juga sudah diputar filmnya tentang Umar bin Khattab. Walaupun film ini kemudian banyak diperdebatkan oleh ulama-ulama, tapi yang menjadi perdebatan ulama bukan di konten filmnya itu ya, tapi lebih kepada pemerannya ya. Yang memerankan Umar bin Khattab, yang memerankan Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lainnya. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab apa-apa, diperankan oleh siapa saja gitu. Dan saya rasa orang baik juga tidak mau memerankan Abu Jahal atau Abu Lahab, kecuali orang yang berorientasi duit ya. Tapi di mata para sebagian ulama yang kemudian mengharamkan dan tidak mengizinkan untuk ditonton film Umar bin Khattab, karena pemeran Umar bin Khattab itu kan tidak sesuai dengan Umar bin Khattab yang sebenarnya. Memang susah untuk mencari karakter Umar bin Khattab, tapi orang yang memerankan Umar bin Khattab ini adalah aktor yang terkenal memang dengan pribadinya yang sangat jauh dari agama. Kemudian yang memerankan Abu Bakar As-Siddiq adalah perokok keras, perokok berat ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi perdebatan para ulama, sehingga tidak mengizinkan ya untuk ditonton, bukan karena kisahnya, tapi ada juga ulama yang membolehkan untuk dijadikan sebagai tambahan ilmu
Jadi setidaknya kita nggak usah melihat pemerannya, tapi kita lebih kepada mempelajari dan mengetahui sirah perjalanan Umar bin Khattab itu sendiri, termasuk juga tentang kisah Nabi Yusuf kan, yang difilmkan, ya. Bahkan sudah ada juga filmnya yang orang yang memerankan Yusuf, cuma memang itu masih berbahasa Arab, nggak tahu kalau udah ada bahasa Indonesia. Nah, baik, itu Umar bin Khattab, karakter yang cukup keras yang dikenal ya. Bahkan ketika sebelum Umar bin Khattab saja masuk Islam, dia yang paling semangat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, wafat, dia yang sangat berani bahkan mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah qad mata, ya, barang siapa berani mengatakan bahwa Rasulullah meninggal, maka la'abtulannahu, pasti saya akan bunuh. Semakin cintanya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karakter Umar memang terkenal dengan ketegasan, kekerasan. Umar bin Khattab sangat jauh dengan karakter Abu Bakar As-Siddiq yang punya karakter lemah lembut. Ya. Baik, itu Umar bin Khattab yang kemudian juga banyak dicerca, banyak dicaci oleh aliran lain, termasuk Syiah yang kemudian sangat membenci Umar bin Khattab, membenci para sahabat. Ya. Mereka tidak senang dengan Umar bin Khattab, mereka tidak senang dengan Abu Bakar. Apa yang menjadi dasar pemikiran mereka sehingga mereka membenci? Di dalam keyakinan mereka bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak untuk dijadikan sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, tapi kok Abu Bakar yang ambil. Ini terjadi pengkhianatan bagi mereka, sehingga muncullah kebencian terhadap Umar, Abu Bakar. Baik. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin intala alaina rajulun. Tiba-tiba muncul seorang pemuda syadidu bayadith thiyab, yang punya pakaian sangat bersih, putih bersih. Sawad syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam sekali. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan dan tidak nampak kalau dia ini adalah seorang pemuda yang datang jauh dari lokasi, ya, jauh dari perjalanan. Kelihatannya orang yang datang ini adalah orang dekat, tidak dari negeri seberang dan lain sebagainya. Wala ya'rifuhu minnah, tidak ada di antara satu orang pun di antara kami yang mengenalnya. Kalau dia tidak dari negeri jauh, dari tempat yang jauh, kok tidak ada yang kenal? Itu semakin bersihnya pakaiannya, wajahnya juga, dan tampan. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Malaikat kalau mau ketemu harus berbentuk manusia. Bisa saja tidak. Bisa saja tidak. Karena Rasulullah pernah melihat wujud asli Jibril alaihi salam. Kata Rasul seperti apa? Nggak bilang. Seperti apa tuh Jibril? Disunahkan untuk memakai pakaian yang baik. Ya. Satu, ketika kita ingin menghadapi seorang alim, ustadz, ulama, ada anjuran untuk senantiasa berpakaian yang sopan bersih. Seperti malaikat mengajarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kalau dia tidak mau ketahuan dan tidak menjadi sorotan tajam buat sahabat pada saat itu, kan pakaian biasa aja. Tapi di sini bentuk
pelajaran yang sangat mahal yang Jibril alaihissalam ingin sampaikan kepada para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kalian berhadapan dengan para ustadz, alim, ulama, ketemu harus dengan berpakaian yang sopan dan bersih seperti Jibril alaihissalam. Jangan-jangan baju kusut, enggak digosok kemudian tiba-tiba datang ke majelis ya, ilmu. Ini tidak ada bentuk penghargaan terhadap ilmu itu sendiri. Baik. La yura alaihi atharus safar, sehingga tidak nampak karena bersihnya, semakin bersihnya pakaiannya, tidak nampak dan tidak kelihatan kalau dia ini dari tempat yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada di antara kami yang mengenal pemuda tersebut. Tapi menjadi sorotan karena kebersihan, kerapiannya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ketika dia duduk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merapatkan rukbatayhi, kedua lututnya. Kedua lututnya kemudian bersentuhan dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, kemudian dia meletakkan kedua telapak kakinya di atas kedua pahanya. Telapak kanan. Telapak tangannya di atas paha. Alhamdulillah berarti nggak semua. Ngeles. Ya. Di sini juga adalah sebuah pembelajaran. Ya. Pembelajaran bagaimana kemudian kita berlaku sopan kepada seorang alim, seorang ustadz, seorang guru yang akan kita hadapi. Duduk yang benar, duduk yang rapi, kemudian letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ya, jangan di atas paha gurunya. Karena yang terjadi live tonjok. Letakkan kedua telapak tangannya. Baik. Waqal, kemudian seorang pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahukan aku tentang Islam. Apa itu Islam? Ya, kata Jibril. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tashhada an la ilaha illallah." Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, ya, seperti yang kita kenal bahwa di dalam memahami hadis ini yang sangat populer, bahwa ada yang disebut dengan rukun Islam, ada yang dikenal dengan rukun iman. Dari mana tuh rukun? Kalimat rukun muncul. Sementara di sini nggak ada rukun. Akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Dan kalau rukun itu biasanya wajib untuk dilakukan. Sekarang kalau kita ingin melaksanakan umroh misalnya, sementara salah satu di antara rukun umroh tidak dilaksanakan, maka apa yang terjadi? Tidak sah. Ketika kita ingin melaksanakan haji, kemudian salah satu rukun di antara rukun-rukun haji yang ada tidak dilaksanakan, maka haji tidak sah. Nah, sekarang rukun Islam. Apakah berarti kemudian ketika kita tidak melaksanakan salah satu di antara rukun-rukun yang ada ini, kemudian kita keluar dari Islam atau tidak? Tergantung. Tergantung apanya, Bu? Kayak misalnya haji itu kan tergantung itu kemampuan kan. Tergantung kemampuan. Kalau mampu tidak pergi haji baru dicap kafir kan. Maksudnya? Orang yang mampu pergi haji sampai akhir hayatnya tidak pergi haji, Ya. Dicap keluar Islam kan? Berarti tidak jadi rukun dong kalau begitu. Kalau rukun itu kan berarti setiap syarat-syarat yang ada harus dipenuhi. Seperti halnya haji tadi, seperti halnya umroh tadi kan. Kalau kita tidak melaksanakan salah satu di antara rukun-rukun yang ada, maka batal dan tidak sah hajinya. Itu berarti ketika kita tidak melaksanakan salah satu di antara rukun-rukun Islam yang ada, berarti
tidak sah Islamnya, berarti bukan Muslim. Begitu. Kan Muslim la ilaha illallah udah Muslim. La ilaha illallah udah Muslim. Syahadat. Ayo. Baik, 1, 2, ada yang lain? Mau kasih alasannya, argumentasinya silahkan. Bagaimana memahami rukun di dalam Hadis ini. rukun Islam yang ada? Kan kalau tadi haji kan inistata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk menjalani. Oke lah, kalau misalnya haji kan yang menjadi syarat jika engkau mampu melaksanakannya. Kamu punya kemampuan untuk bisa melaksanakan rukun haji, maka silahkan. Sekarang kalau ada orang yang kemudian tidak melaksanakan salah satu rukun selain haji misalnya, apakah kemudian dia dicap sebagai non muslim? Tidak. Kafir kan? Kafir. Sengaja Masih tidak sholat. Contohnya, Kalau sengaja tidak sholat. kalau dia tidak sholat, Sengaja tidak sholat kan? Iya, batasnya kafir. Memang yang Kafir. Batasnya yang membedakan. terus orang yang tidak melaksanakan puasa, kafir. Kan wajib puasanya. Puasa apa dulu? Dia puasa Ramadan. bukan puasa sunnah. Mampu Orang tapi yang tidak tidak. melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Kafir. kafir. Dalilnya apa? Kan Ustaz tahu. Ya. Jadi dia Islam tapi tidak bukan Muslim gitu. Jadi Muslim dengan Islam itu berbeda. Mukmin dan Muslim muslim yang dengan beda. Islam. Muslim tapi tidak mukmin. Mukmin sama muslim yang beda. Jadi dia muslim tapi tidak mukmin. Ya. Sekarang kan ini rukun Islam bukan rukun iman. Iya juga ya. Harus kafir ya. Galau. Hah? Ustaz galau. Azan. Puasa? Iya. Enggak, itu cuma itu Ustaz dari audio. Belum aslinya. Baik. Rukun itu hanyalah istilah yang dibuat oleh ulama, tapi tidak seperti rukun-rukun yang ada. Rukun-rukun haji, rukun-rukun umroh dan lain sebagainya. Bukan berarti ketika seseorang tidak melaksanakan salah satu di antara rukun yang ada kemudian dia kafir. Gitu. Baik, masuk. Akhirnya anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Ketika orang telah bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya ketika dia bersaksi. Persaksian di sini maksudnya adalah ketika dia mempersaksikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara lisan, sehingga tidak dibenarkan ketika orang kemudian bersyahadat tanpa dilafazkan. Jadi ada sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, sehingga kenapa Jibril bertanya, "Mal Islam, mal iman?" Apa Islam, apa itu iman? Ada perbedaannya kan? Sekarang kita melihat Islam itu perbedaannya secara global. Baik. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, "Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Rasulullah menjawab, Islam itu antashhad, kalian bersaksi, ya, bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain
Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam memahaminya, jangan hanya memahami tidak ada Tuhan selain Allah. Karena banyak Tuhan-Tuhan. Banyak Tuhan tapi tidak berhak untuk disembah. Banyak orang yang kemudian menganggap pepohonan, bebatuan menjadi Tuhan mereka. Maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Bersyahadat, bersaksi ini tidak hanya sekedar di dalam niat saja, harus dilafazkan, harus senantiasa diucapkan ya, secara terang-terangan. Ustaz, saya nggak perlu syahadat kan sejak lahir, katanya udah bersyahadat duluan. Sebelum lahir udah syahadat, sudah diberi pilihan ya, baik atau buruk. Berarti nggak usah syahadat. Penting untuk syahadat dan harus ditalaffuz. Karena kenapa kemudian di dalam hadis ini, bahkan di dalam ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan antashhada, diambil dari kalimat syahida. Syahida itu artinya melihat, mempersaksikan. Sehingga kalau kita memahami dari hadis ini, harus dipersaksikan. Harus ada orang yang kemudian melihat, dan kita harus mempersaksikan syahadat yang kita ucapkan. Harus secara terang-terangan, tidak hanya sekedar di dalam hati saja. Dan inilah yang akan menjadi perbedaan antara Islam dan iman. Nanti akan ada perbedaan. Ustaz, apa perbedaan antara Islam dengan iman itu sendiri? Nanti akan dibahas. Yang jelas, ketika kita bersyahadat, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, berarti ini harus dijaharkan, harus dikeraskan, ditalaffuz, dilafazkan ketika kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Di dalam bersyahadat, ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, di sini berarti ada dua rukun di dalam syahadat itu. Yang pertama an-nafyu, peniadaan secara mutlak. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kita berarti meniadakan secara mutlak bahwa tidak ada Tuhan di permukaan bumi ini, tidak ada Tuhan di langit, tidak ada Tuhan di bumi. Ini rukun pertama, berarti ada an-nafyu, menafikan atau meniadakan bahwa tidak ada Tuhan. Kemudian rukun kedua ada illallah, ada pengecualian, penetapan, isbat namanya. Itu adalah sebuah penetapan bahwa ada Tuhan, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa kemudian para ulama menyebutkan, menafsirkan bahwa mana la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Karena banyak orang yang kemudian menjadikan sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tapi mereka tidak berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat itu punya rukun, ada disebut dengan an-nafi, meniadakan secara mutlak. Kemudian al-itsbat, penetapan. Al-itsbat, al-itsbat, penetapan. Kita tetapkan bahwa yang patut dijadikan sebagai Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu syahadat. Tidak hanya sekedar talaffuz, tidak hanya sekedar melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian tidak mengaplikasikan, tidak merealisasikan apa yang menjadi syahadat di dalam dirinya. Dia sudah bersaksi tapi kemudian tidak diamalkan. Bentuknya apa? Tidak percayanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tapi kemudian dia masih melakukan kesyirikan. Contohnya apa? Orang-orang yang sedang melaksanakan haji misalnya. Jangan mengira bahwa orang-orang yang sedang melaksanakan haji itu adalah orang-orang yang kemudian diterima semua hajinya. Karena haji memang berat. Al-hajjul mabrur
laisa lahum jazaa'un illal jannah. Kata Rasulullah, haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran, tidak ada pahalanya kecuali surga. Tapi tidak semua orang yang melaksanakan haji kemudian mendapatkan surga. Karena masih banyak orang yang melaksanakan haji tapi melakukan kesyirikan. Contohnya apa? Ketika dia berangkat ke Jabal di Arafah, Jabal apa namanya? Ketika dia ke Arafah, naik ke atas gunung, kemudian mereka punya keyakinan bahwa katanya kalau nulis nama seseorang di sini dikabulkan. Asli dan nulis apa Asli? Berdoa, dicatat namanya. Ini keyakinan yang kemudian meruntuhkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian meruntuhkan syahadat kita secara tidak sengaja dan mungkin tidak disadari. Itu termasuk syirik kecil apa? Syirik besar. Karena sudah menjadikan sesuatu ini menjadi keyakinan di dalam dirinya yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal lainnya yang kemudian seseorang yang melaksanakan ibadah haji ini tidak diterima hajinya pada dasarnya, dan dia hanya ingin memperlihatkan kekayaannya. Melaksanakan haji hanya ingin dilihat orang kaya yang pernah haji dan lain sebagainya, tapi tidak lepas kesyirikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lainnya banyak ibadah jamaah haji yang kemudian mencoba untuk menggunting, bukan Ka'bah yang digunting, Kain kisah. ya, kisahnya digunting dijadikan sebagai datangkan berhala. keberkahan. Nah, seperti inilah kesyirikan yang terjadi. Kenapa biasanya di musim haji kemudian kisah itu diangkat, tidak sampai pada apa namanya? Ya, karena memang banyak, dan yang paling banyak itu orang Indonesia yang banyak menggunting. Padahal itu kan kain biasa saja. Dari Palembang. Ini banyak terjadi kesyirikan yang meruntuhkan persaksiannya, meruntuhkan syahadatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar itu berarti sudah keluar dari syahadatnya. Bersyahadat kemana itu? Syahadat ulang lagi bertaubat. Taubatan nasuha. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Banyak juga orang yang kemudian bersaksi bahwa tiada utusan selain Allah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia tidak bisa mengamalkan apa yang disyahadatkan. Dan mengamalkan sunnah. Tidak menjalankan sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam aspek. Ini berarti mereka pada dasarnya telah merusak akidah mereka sendiri. Mereka telah menghilangkan syahadat. Mereka telah membatalkan syahadatnya, maka wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lainnya untuk orang-orang yang kemudian menghapus dan menghilangkan syahadatnya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Wa tuqimas shalah, hendaklah engkau mendirikan salat. Itu istilah. Salat wajib yang sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan harus senantiasa dilaksanakan dan dilakukan. Jangan sampai kemudian melupakan salat. Salat ini semuanya sudah banyak mengerti, semua sudah melakukan juga. Tapi di sini jangan hanya sekedar salat wajib saja, karena tidak semua ibadah salat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kita. Ketika apa? Menghayal. Dalam sholat Al-Fatihah khusyuk. Ketika imam sudah membaca surah yang tidak dihafalkan, sudah hilang pikirannya semuanya. Kemana
Jangankan pembacaan surah Al-Fatihah aja kadang-kadang udah terbang. Apalagi rakaat kedua. Itu kalau Al-Quran yang misalnya bacaannya nggak ada, terus kita gimana? Diam aja. Dengarkan bacaan imam. Fa qiraatul imami qiraatul lahu. Karena bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum juga. Gak usah pura-pura diikutin kalau nggak hafal. Fokus. Iya. Jadi diam saja dan didengarkan. Karena bacaan imam itu sudah mewakili. Makanya kalau misalnya imam ada kesalahan, ya dosanya ditanggung sama imam. Tapi makmumnya jangan sampai sengaja untuk melakukan kesalahan dan dibebani ke imam, tidak. Ya. Itu hanya ketika imam saja yang melakukan kesalahan. Misalnya nih, kita datang di salah satu masjid. Kemudian ketika mendengarkan imam, kok bacaannya kayak gini sih, hancur, tidak ada tajwidnya, kakek-kakek pula lagi gak jelas bacaannya apa. Banyak. Merasa seperti akhirnya tidak mau sholat. Kita sholatnya Sholat sendiri, buat barisan sendiri yang tidak boleh dan tidak dibenarkan. Tidak boleh ada dua imam di dalam satu masjid. Tidak boleh ada dua imam di dalam satu masjid. Terus gimana Ustaz, sholatnya nggak benar? Itu sudah menjadi tanggung jawab imam. Kita ikuti saja imam. Ikutin apa yang dibaca, apa yang digerakkan oleh imam, kita ikutin. Ketika ada kesalahan, itu tanggung jawabnya imam. Makanya imam harus benar-benar yang bisa memimpin di dalam sholat. Tapi Ustaz, sholat kita jadi nggak nyaman. Jadi bawaannya di hati, kok begitu, gitu. Makanya yang pertama harus merasa nyaman dulu. Pokoknya ikutin. Kecuali kalau misalnya masih ada masjid yang berdekatan dengan masjid ini, kemudian kita masih bisa mendapatkan Imam yang masalah lagi di jalan gitu, nggak ada waktu lagi pilihan. kalau nggak ada pilihan ikutin imam yang sudah ada. Kan pada saat kita merasa nggak nyaman terus dalam hati bertanya-tanya itu kita batal ya? Iya, nggak salah karena nanti sudah sudah tidak ada kekhusyuan. Tapi kalau kita tetap khusyuk walaupun kondisi imam yang tidak benar dalam membaca surah-surah dan lain sebagainya, maka itu menjadi tanggung jawab imam. Dosanya ditanggung sama imam. Ya. Dia dulu asli kebanyakan. Kalau misalnya aku milih untuk sholat sendiri karena nggak kedengeran sama imamnya, kan suka gitu tuh kalau misalnya di masjid. Ada yang imam soalnya imam cuma nggak kedengeran suaranya dan ketutupan buat ini sendiri Buat sholat sendiri. Buat imam sendiri. Buat imam dan jamaah. Di saat imam melaksanakan sholat dalam satu masjid, itu tidak boleh. kan takut ini enggak sinkron gerakannya, maksudnya iya nggak kedengeran. Biasanya saat laki-laki sama perempuan jauh. Ada hijabnya juga. Hijabnya tinggi, Salah pengurus masjid itu berarti kayak di UI. sistemnya kurang gede. Yang jelas, kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, maka tidak dibenarkan untuk terjadinya dua imam di dalam Tapi mau selesai aja dulu ya. kalau mau tunggu selesai. Kalau memang nggak benar, yang jelas tidak boleh ada dua imam di Ada dalam suara satu. sistemnya yang masalah. Baik. Kemudian Ustaz ya, ada nanya pas Tadi untuk imam yang bacanya kita nggak ngerti, terus untuk menjaga kesyukuran kita tahlil gitu, ngeliat Allah aja cukup itu menjaga kesyukuran. sebenarnya lebih baik, lebih afdal kalau kita hanya mendengarkan lantunan imam, apa yang dibaca oleh imam. Itu harus fokus, ya. Harus fokus dengan pandangan. Ini kan menjadi sunnah. Membaca surah setelah Al-Fatihah yang wajib di dalam sholat itu kan Al-Fatihah. Kira setelahnya itu adalah sunnah. Tapi ketika seorang imam membaca, kita diwajibkan untuk mendengarkan. Mendengarkan walaupun tidak dipahami tidak apa-apa.
Bagaimana kalau kemudian kita bertahmid? Bertahlil itu malah mengganggu konsentrasi, kekhusyuan di dalam beribadah. Ya. Kalau lagi baca iftitah, tinggal sedikit lagi setengah ayat lagi, terus padahal imam udah Fatihah. Kita lanjutin kalau udah mau ayat Fatihah, iftitahnya belum selesai, tinggal sedikit lagi. Dilanjutkan Al-Fatihahnya. Tapi kalau misalnya iftitah kan tidak wajib. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah membaca iftitah, kemudian sebelum selesai imam sudah membaca Al-Fatihah, kita sempurnakan dulu Al-Fatihahnya. Tinggal sedikit lagi. Iya. Mendengarkan. Tapi iftitah ini juga tidak menjadi satu kewajiban, cuma memang sunnahnya kalau kita kemudian membaca doa iftitah tersebut itu kan juga menjadi doa. Baik. Ibadah-ibadah yang wajib, salat yang kemudian menjadi kewajiban kita, salat-salat fardu ini tidak semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita kemudian tidak bisa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah rawatib. Salat sunnah, tatawuan. Fungsinya buat apa? Untuk menyempurnakan ibadah yang tidak sah. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang dipanggil nanti, kemudian awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat. Yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ketika ditanya tentang salat, ada ternyata salat-salat fardu yang kemudian tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanyakan adalah dia punya salat-salat sunnah tidak? Salat-salat sunnah, salat-salat rawatib yang tatawu yang kemudian bisa menyempurnakan salat wajibnya. Jadi salat sunnah ini, salat sunnah rawatib ini akan menjadi penyempurna salat wajib yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak salat sunnahnya, salat sunnah rawatibnya supaya bisa menyempurnakan salat-salat fardu, itu fungsinya. Baik. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Tunaikan zakat. Orang-orang yang sudah berhak untuk menjadi muzakki, orang-orang yang kemudian sudah mempunyai harta dan sampai pada batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka wajib untuk dikeluarkan. Jangan sampai kemudian kita kembali ke masa Abu Bakar As-Siddiq. Ingat ketika Rasulullah SAW wafat, yang kemudian dipegang oleh Abu Bakar setelah itu, banyak di antara kaum Quraisy ini dan umat muslim yang kemudian tidak ingin mengeluarkan zakatnya setelah wafatnya Rasulullah SAW, sehingga pada saat itu terjadilah peperangan. Kata Abu Bakar, ya, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat atau melarang seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, maka Abu Bakar kemudian ingin membunuhnya. Dan dihalalkan, dibolehkan untuk membunuh orang yang kemudian melarang dan tidak mengeluarkan zakat pada saat itu, karena banyak yang kemudian kufur, keluar dari Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Orang-orang yang senantiasa tidak mengeluarkan zakatnya, ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Mereka akan dilemparkan ke dalam naru jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum. Tukwa dalam bahasa Arab itu mikwat. Mikwat itu setrikaan, akan digosok di belakangnya dengan api. Pakai setrika yang jadul itu yang pakai bara api. Fatukwa biha jibahum. Jabham di sininya. Jidahnya nanti akan digosok, disetrika dengan api yang menyala-nyala. Wa junubuhum wa zuhuruhum, di belakangnya juga. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah apa yang kalian pendam, apa yang kalian simpan. Ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka nikmati, rasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian simpan. Harta kekayaan yang kita simpan kemudian akan menjadi malapetaka buat diri kita.
ketika kita kemudian tidak mau mengeluarkan zakat yang sudah menjadi kewajiban dan menjadi syarat Islamnya seseorang. Baik. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan ini. Ramadan kemarin sudah banyak dalil, sudah kenyang kayaknya dengan dalil-dalil Ramadan. Tidak perlu terlalu panjang kita membahas. Kemudian sudah banyak di masalahnya juga. Wa taqujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Dari segi apa? Finansial dan fisik. Fisik juga harus menjadi syarat. Tapi banyak juga orang tua yang ingin melaksanakan ibadah haji. Tidak apa-apa kalau dia meninggal di sana juga jadi syahid. Qala sadaqta. Kemudian orang pemuda ini Jibril alaihissalam kemudian mengatakan sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Rasulullah dan para sahabat kemudian kaget. Kok seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah, setelah dia bertanya Rasulullah menjawab kemudian dibenarkan. Ini muji apa nih? Ya. Para sahabat kemudian kaget pada saat itu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian Rasulullah kembali Jibril alaihissalam kemudian bertanya, fa'akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah Azza wa Jalla wa malaikatahu. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini iman yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu iman? Beriman pada Allah, malaikatnya, dan Rasul dan Kemudian para ulama menafsirkan dan mendefinisikan al-iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb, membenarkan di dalam hati kita bahwa kita betul-betul beriman pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqun bil qalbi. Terus lisan. apa lisan? Al-qawlu bil lisan, dilafazkan. Syahadatnya pembenaran terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bil jawari, tidak hanya sekedar dilafazkan, tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar diyakini dalam hati, tapi harus diaplikasikan dengan menggerakkan organ tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk atau cara kita beribadah kepada Allah dengan menggerakkan organ tubuh kita yang Allah berikan ini. Salat, sedekah, puasa, haji dan lain sebagainya, ini yang menjadi syarat dan penyempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau jadi hamba yang tidur aja terus. Mengimani Allah Subhanahu wa taala harus mengenal. Karena banyak di antara golongan-golongan yang tersesat, golongan-golongan sesat yang kemudian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qaulnya saja. Meyakini bahwa yakni la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini di dalam hatinya tapi kemudian tidak pernah dilafazkan. Apalagi menggerakkan organ tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah yang mereka lakukan ya niat saja. Ada juga tuh aliran yang mereka sholat itu kan as-sholat katanya. Jadi definisi sholat itu apa? Ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Ya udah berdoa aja, nggak usah bergerak. Ya. Ad-du'a kan doa. Nggak harus menggerakkan tangan, organ-organ tubuh kita. Ketika dia terlalu pendek memahami makna as-sholat itu sendiri. Jangan juga seperti orang-orang munafik yang hanya kemudian melafazkan la ilaha illallah tapi nyatanya masih melakukan kesyirikan. Berarti dia belum betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi,
beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan tentang malaikat itu yang harus diyakini. Contohnya apa? Kita beriman kepada malaikat, bentuknya apa? Ada yang tahu? Hah? Bahwa kita ini diawasi oleh raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sebenarnya ini juga para ulama kemudian berbeda pendapat di dalam memahami raqibun atid, apakah ini nama malaikat atau bukan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa ini nama malaikat raqib dan atid? Ini juga menjadi perdebatan para ulama. Apa yang harus diyakini dalam malaikat? Kita harus meyakini bahwa Jibril adalah betul-betul utusan Allah, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Jibril aja? Banyak. 10 malaikat. Iya. Bentuk keimanan kita terhadap malaikat apa? Hanya sekedar mengimani bahwa Jibril pembawa wahyu. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Terus ada yang lain? Pernah dengar bahwa malaikat itu punya sayap? Berapa sayapnya malaikat? Hah? Paling kayak gini misalnya kan kalau mau meninggal ada malaikat membentangkan sayapnya, misalnya sebelah kiri perbuatan dulu, sebelah kanan perbuatan saat detik-detik mau meninggal. Pada saat sakaratul maut. Sebelah kanan perbuatan baik, sebelah kiri perbuatan buruk kita dilihatin. Terus? Makanya kalau orang mau meninggal kan matanya langsung ke satu arah. Dia melihat. Terus malaikat mencabut nyawa dari mana? Hah? Mulai dari ujung kaki. Dari ujung kaki? Dari mana? Dari ujung kaki naik ke atas. Ya tapi dicabutnya dari mana? Dari ujung kaki ikut naik ke atas itu maksudnya? Dari ubun-ubun ditarik. Ya kan kalau dari ubun-ubun pasti dari kaki. Ya. Yang pertama diangkat. Tidak hanya sekedar pengimanan kita terhadap malaikat seperti itu saja. Banyak hal lain yang harus kita yakini bahwa selain tugas-tugas para malaikat, ya, selain tugas-tugas yang kita tahu tentang malaikat, masih banyak hal juga yang harus kita yakini tentang malaikat. Ya, kita imani kepada terhadap para malaikat. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan atau melakukan Mi'raj, kemudian Rasulullah melihat di Baitul Ma'mur, ya, setiap sholat ada 70.000 malaikat yang masuk di masjid tersebut. Ketika mereka pulang, sholat berikutnya ada 70.000 lagi, dan malaikat yang baru datang ini bukan malaikat yang malaikat datang sebelumnya. Semakin banyaknya jumlah malaikat. Kata Rasulullah, "Attatis sama'u fa haqqalaha an ta'itta." Sebenarnya bisa saja langit itu kemudian roboh, ambruk, karena semakin banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit. Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadah, masjidnya para malaikat. Di atas Ka'bah tepatnya. Suaranya dulu tuh kalau sholat Jumat pernah itu masih kakek itu dengar itu suara gemuruh kalau Jumat kayak ribuan malaikat gitu. Iya. Tapi setelah dimulai sholat Jumat langsung hening gitu, nggak ada suara itu. Begitulah malaikat. Malaikat datang gitu. Bahkan di dalam hadis juga kan disebutkan bahwa bukan hanya satu saja yang membawa rahmat yang menurunkan hujan. Ada banyak malaikat yang kemudian saling bekerja sama untuk menurunkan hujan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis bahkan setiap 4 jengkal itu ada malaikat yang beribadah, yang sujud, ada yang ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ini yang perlu kita
yakini, dan para malaikat juga punya uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba, punya sayap 2, 3, 4, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah mau bisa saja menambah bahkan lebih dari 4. Kemudian hadisnya Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah kemudian kaum itu berkumpul fi baitin dalam satu rumah, dalam satu baitullah, min buyutillah yatluna kitaballah, ketika mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling belajar Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa hasyiathumur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaika, para malaikat-malaikat pun kemudian mengelilingi orang-orang yang sedang belajar Al-Qur'an. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Hal-hal seperti ini yang harus bisa kita yakini terhadap malaikat, tidak hanya sekedar meyakini Jibril membawa wahyu, menjaga neraka siapa, menjaga surga siapa, tidak. Kalau keluar rumah, orang yang soleh-soleh keluar rumah baca bismillah tawakkaltu, pasti dikawal sama 2 malaikat. Bukan hanya 2, ada banyak malaikat yang mengawal kita. Bukan hanya 2 saja, ada banyak malaikat yang kemudian senantiasa mengawasi kita ketika kita senantiasa berzikir, beristighfar. Keluar rumah baca bismillah tawakkaltu. Iya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dan lain-lainnya. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa malaikat berada melindungi kita, yang mengawasi kita semuanya. Bukan cuma itu saja, bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar untuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Apa kata malaikat ketika seseorang kemudian berinfak? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ketika ada orang yang kemudian berinfak, maka di subuh hari, di pagi hari, orang kemudian mau menyumbangkan hartanya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menginfakkan hartanya, kemudian para malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang yang senantiasa memberikan rezeki hanya kepada. Kalau siang hari? Wa ati mumsikan talafan. Kata malaikat, ati mumsikan talafan, hancurkan orang-orang yang senantiasa bakhil, orang-orang yang senantiasa pelit dan tidak pernah mau mengeluarkan hartanya. Jadi setiap ada orang yang berinfak, malaikat berdoa seperti itu. Kalau kita tidak pernah kemudian berinfak, maka kita akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Berapa banyak manusia yang ada di permukaan bumi ini? Setiap dia, mungkin di setiap detik kali ada yang berinfak. Kalau mau digabungkan semuanya, berarti kalau untuk selama itu 5 menit saja atau berapa menit saja kemudian kita tidak menginfakkan harta yang kita miliki, maka akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Kalau nggak mau berinfak, sekalian larang semuanya orang berinfak supaya malaikat tidak berdoa. Kalau supaya tidak didoakan kan. Tapi masalahnya apa bisa kemudian kita menahan orang untuk berinfak, kan tidak bisa. Bukan hanya di pagi saja, siang dan malam pun malaikat akan senantiasa mendoakan orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk zakat istilahnya pendapatan itu, misalnya kita mau tiap hari nih untuk zakat pendapatan. Iya. Tapi kita ngasihnya tuh ke kayak ke kotak amal itu, tapi niatnya untuk zakat zakat mal itu pendapatan, bisa nggak tuh? Pertama, zakat itu kan ada nisabnya. Zakat itu Pendapatan zakat profesi. Zakat profesi juga menjadi perdebatan. Ada yang tidak membenarkan sebenarnya. Jadi zakat profesi juga ada yang di antara ulama yang menyebutkan ini kan tidak ada dalilnya. Tentang zakat profesi ini kan,
Zakat profesi itu kan termasuk pembahasan kontemporer. Syekh Yusuf Qaradawi kan membolehkan adanya dan mengharuskan untuk mengeluarkan zakat bagi orang yang berprofesi, disebut dengan zakat profesi. Namun ada juga di antara ulama yang tidak membenarkan hal tersebut. Baik, masalah zakat profesi, syaratnya juga kan harus memenuhi haul, harus 1 tahun. Iya, haul. Oh, jadi nggak bisa setiap hari. Dalam 1 tahun itu Aku baru habis. kan Kalau bisa penting banget. sekarang kan yang menjadi syarat di dalam mengeluarkan zakat adalah bulughul haul, sampai haul dulu 1 tahun. Kemudian sampai nisabnya, sampai pada nisab batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang misalnya dalam sebulan berapa gajinya, kemudian berapa pengeluarannya, memang itu menjadi kebutuhan pribadinya, nggak apa-apa dan tidak wajib berarti. Kemarin sih Jadi jadikan sebagai infak sedekah biasa saja. Karena toh nanti tidak kalau kita hitung dalam 1 tahun haul, ternyata pengeluaran kita ya, besar, dan pada 1 tahun itu kemudian kita hitung nisabnya ternyata tidak sampai pada batasan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau pengeluarannya besar, kecuali kalau pengeluarannya kecil, itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi harus ada haul dulu. Ya, dia kan jatuhnya kayak zakat biasa. karena kemarin sempat dapat pendidikan Fransa. Jadi misalnya gajinya kan sebulan berapa, langsung dizakatin dulu baru pengeluarannya katanya. Tapi kalau nggak langsung dizakatin nanti kalau langsung pengeluaran segala macam nanti nggak ada gitu. Nggak ada zakatnya. Iya. Kita kan pengeluaran mah hukum ekonomi gimana? Jadi lebih baik di awal belum pakai. itu tidak kemudian menjadi masalah. Kalau misalnya kita mengeluarkan lebih awal juga tidak apa-apa, tapi itu kan tidak menjadi kewajiban. Oh iya. Ya, tidak menjadi kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah ketika kita mengumpulkan dalam 1 tahun ternyata telah sampai pada nisab yang telah ditetapkan, itu yang wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan maka dia akan mendapatkan Kalau nggak ketemu, Tapi misalnya bayar zakatnya di kotak amal itu boleh, tapi diniatkan zakat untuk zakat. kalau dizakatkan di dalam kotak amal itu tidak benar, karena tidak semua orang berhak untuk mendapatkan zakat. Ada golongan-golongan, bagian-bagian orang yang kemudian berhak untuk mendapatkan zakat. Makanya kalau mau masukin kotak amal ya infak sedekah aja. Kalau mau masukin zakat, badan zakat. Kalau bisa datangin tetangga kita tahu memang dia layak sih. kasih langsung Kalau mau memberikan langsung juga lebih baik. yatim miskin gitu. Yang jelas jangan di kotak infak, kotak amal. Karena itu tidak akan jelas nanti salurannya, kan di situ adanya cuma infak dan sedekah saja. Sehingga orang yang mengelola keuangan ini tidak tahu kalau ternyata di dalamnya ada zakat, maka harus dibedakan. Karena mustahiquz zakat, orang yang menjadi mustahik di dalam zakat itu kan hanya golongan-golongan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat yang usah diajak kabur kan. Iya. Tapi lebih aman Enggak bisa ketika kita langsung ke orang miskin. kalau langsung ke orang miskin juga boleh. Enggak harus ada diajak kabur, kasih aja. Nggak boleh. Zakat Profesi. saya cuma gitu doang nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak harus ada akad saya terima Iya. zakatnya. Tidak. Sah. Cuma bakal diterasa. Jangan diajak kaburnya. Tidak mutlak seperti itu, tidak mutlak. Seperti halnya di dalam jual beli juga. Cuma jangan fitrah ya ada diajak kabur. Sebenarnya zakat apapun itu tidak wajib kemudian akad. Kita kan sudah niat untuk melaksanakan, tinggal disampaikan bahwa ini adalah zakat. Ini zakat fitrah supaya pengelola paham dan mengerti di mana dia harus salurkan. Karena ketika kita kemudian pengelolanya kemudian bisa membedakan antara zakat fitrah, zakat mal, maka mereka juga mudah untuk bisa menyalurkan zakat tersebut karena ada perbedaan. Kalau misalnya gini, kita dikasih sama orang tua barang atau apa gitu,
ada yang minta atau ada yang suka terus kita kasih. Terus itu hukumnya gimana Ustaz? Kita menyalahi hukumnya dari Oh, dikasih orang tua yang tapi dari padahal orang orang tua tuh seneng banget dan pas dia tahu kita ngasih tuh dia kecewa gitu gimana Ustaz? Pada dasarnya nggak apa-apa, itu kan pemberian dari orang tua yang diberikan ke anaknya dan kita sudah menjadi mustahiknya, kita sudah menjadi pemilik utuh. Kalau kita memberikan ke orang lain juga yang nggak boleh kalau orang tua nggak apa-apa, cuman kan takut menyinggung perasaan orang yang memberi, itu saja faktornya. nggak mau ngasih hasil. Nanti orang lain kemudian orang tua kemudian tidak mau memberikan lagi, ya itu nggak akan menjaga pemberian saya, tidak bisa merawat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali kepada hukumnya ya nggak apa-apa kan, pemberian orang tua sudah menjadi hak kita seutuhnya. Kepada siapa saja yang ingin kita berikan juga itu menjadi hak kita karena sudah mutlak. Ya. Bagaimana ini? Kembali ke zakat. Malaikat wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah kan baik, dia hanya ngasih yang baik-baik saja. Ingat bahwa di dalam asma Allah Subhanahu wa taala, walillahi asmaul husna, ada an-nafi', ada ad-dar. Allah yang memberi manfaat, Allah juga yang memberi kemudaratan. Jangan hanya memposisikan Allah sebagai an-nafi' saja yang memberi manfaat, kemudian melupakan ad-dar, memberi mudarat. Kita harus bisa meyakini bahwa apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bentuknya musibah maka perlu untuk bermuhasabah dan sabar. Kalau itu menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala patut untuk disyukuri. Jangan memandang Allah sebagai an-nafi saja, memberi manfaat saja. Kalau sudah diberikan kesulitan kemudian mengeluh, marah, emosi dan lain sebagainya. Musibah harus ikhlas ya. Dalam sunnah Allah. Iya. Harus sabar, ikhlas. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus." Akan banyak ujian yang Allah berikan. Semakin berat, semakin besar keimanan seseorang, semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin berat pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah bentuk cintanya Allah kepada kita. Kalau mau dicintai sama Allah berarti kalau tidak pernah mendapatkan ujian, muhasabah, evaluasi diri, ya Allah. Apa yang sudah pernah saya lakukan kok saya nggak dapat ujian dari ini? Karena sudah pasti itu. Kalau kita senantiasa dari sejak lahir sampai saat ini merasa senang-senang saja, tidak ada ujiannya, bertaubat. Bertaubat. Ada yang salah berarti. Kalau ada ujian yang kita hadapi dengan kesabaran, mencarikan solusi, dan kita yakini bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap permasalahan, setiap ujian ada solusinya. Jangan hanya mengeluh. Kalau dalam hidupnya ujian, kalau dalam hidupnya ujian terus ya muhasabah juga, evaluasi diri. Pernah bisa saja itu menjadi azab bagi dirinya karena tidak ada kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau buat orang beriman kan itu ujian, kalau buat orang yang tidak beriman ya azab lah. Ya jelas. Sudah jelas emang. Kenapa kemudian Allah menguji dirinya kalau kemudian dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung pada prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu in dzakarani, saya senantiasa bersama dia ketika dia mengingatku. Kalau dia tidak mengingatku maka saya tidak bersamanya. Ya hidup
Derita Allah. Harus muhasabah. Kalau ujian terus harus bermuhasabah. Tapi lihat juga pada individunya ya. Bisa saja dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya sudah sangat tinggi. Karena yang namanya iman yazidu wa yanqus, fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Itulah keimanan. Kapan Allah memberikan ujian? Ketika keimanan kita naik. Allah tidak memuji ketika keimanan kita turun. Tapi iman itu akan turun ketika kita tidak mampu menghadapi ujian yang Allah berikan. Jadi kalau sudah pada puncak keimanan, pasti Allah memberikan ujian. Nah, sekarang setelah kita sampai pada titik puncak keimanan kita, Allah memberikan ujian, mampu tidak dia untuk menghadapi semua ujian yang Allah berikan atau tidak? Kalau kemudian ujian itu tidak bisa dilewati dan tidak bisa dihadapinya, maka keimanan secara otomatis turun. Ya Abu Bakar Basir kan bisa kambangan tuh ujian berat banget ya. Banyak ujian yang Allah berikan. Para ulama-ulama sampai saat ini kan memang banyak ulama-ulama yang kemudian merasakan ujian-ujian yang Allah berikan kepada. Harus diyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala dan caranya harus bersabar. Masih senang kalau kemudian orang-orang yang zalim melakukan kezaliman terhadap kita. Bahayanya ketika Allah memberikan ujian kepada orang yang kita cintai, orang yang kita senangi. Kemudian dicabut kenikmatan tersebut. Mungkin selama ini kita terlalu santai merasakan kehidupan, terlalu bahagia menghadapi kehidupan ini karena terlalu bersandar pada orang tua kita misalnya. Ketika Allah kemudian mencabut apa yang menjadi haknya, harus bisa bersabar dan menghadapi ujian tersebut. Seberapa besar jiwa kita bisa tetap istiqomah dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya tidak ada yang disebut dengan istilah galau itu sebenarnya. Keimanan memang kadang menurun, kadang naik. Tapi ketika keimanan kita turun, jadilah seperti Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti Yakub alaihi salam. Qala innama ashku bathi wa huzni ala Allah. Kata Yakub, innama ashku bathi wa huzni. Saya sesungguhnya hanya menyerahkan ashku bathi, curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihanku hanya aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Allah yang lebih berhak dan Allah yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanku. Jadi perlu mengevaluasi dalam sebulan, apakah kita senantiasa diberikan kenikmatan atau pernahkah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita? Kalau tidak pernah ada ujian dalam satu bulan itu, ya evaluasi diri. Bisa saja kita sedang bersahabat dengan para syayatinul insi wal jin, setan-setan yang dari manusia dan jin. Al-qadar, harus meyakini takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sudah mencatat di umur berapa? 40 hari. Allah sudah mencatat, sudah mentakdirkan bahwa ini yang baik dan yang buruk, sudah dicatatkan rezekinya. Tapi jangan kemudian tawakal tidak jelas. Tawakal tidak jelas. Ketika seluruhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang-orang yang tidak pernah melakukan ibadah, ya udah mungkin ini sudah menjadi takdir saya. Siapa yang tahu? Mungkin Allah sudah mentakdirkan saya untuk menjadi orang miskin. Ya nggak usah berusaha, nggak usah bekerja. Ini salah. Ini namanya tawakal yang tidak benar. Siapa yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala? Ada yang pernah melihat catatan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang pernah dapat bocorannya? Enggak ada. Maka yakinilah bahwa Allah menjadikan kita sebagai orang yang baik. Begitu.
Kecuali kalau kita sudah bekerja, berusaha keras untuk melakukan hal-hal yang terbaik, namun di luar kemampuan kita Allah mentakdirkan yang itu, baru namanya takdir. Kalau tidak ada usaha, tidak ada kerja, kemudian tawakal yang tidak jelas, ini tidak benar. Misalnya seorang lelaki yang kemudian tidak nikah-nikah, ya mungkin Allah mentakdirkan saya untuk menjadi jomblo sejati. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Contohnya apa? Misalnya ada Seorang perempuan juga tidak boleh seperti itu. ada laki-laki dari baru gitu ya. Nih ada wanita soleha, dia bilang belum klik nih, nggak cocok nih, ada aja macam-macam. Biasanya orang-orang yang seperti itu akan diberikan. Jadi saya sampai bosan nyodorin. Bukan nyodorin, maksudnya mau taruhin di kata. Ya, betul. Disinilah cara dia kemudian memahami takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang salah. Tapi kalau misalnya orang punya niat tuh nikah dia bilang cuma belum klik aja. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu." Kalau ada orang yang datang melamar orang yang punya agama, kemudian kalian tidak mau terima, padahal agamanya baik, maka apa ancaman yang Allah berikan, Rasulullah sampaikan? Itu berlaku juga kan buat laki-laki kan? Berlaku juga buat laki-laki. Tidak disalahkan ketika seorang wanita mengajukan, atau orang tua dari pihak wanita kemudian ingin mencalonkan anaknya kepada si fulan dan si fulan. Itu boleh saja, seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Kisah Musa alaihi salam. Siapa tuh? Dua perempuan yang Kalau yang itu yang apa yang orang kulit hitam yang jelek itu dijodohin itu apa ya? Saya pernah dengar laki-lakinya apa kayak orang Afrika gitu. Ketika tunggu sebentar. Ketika ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian meninggalkan Mesir, ya. kemudian sampai kepada Madian dan melihat kedua wanita Anak-anak. ingin kemudian memberikan apa namanya Makan. makanan, minuman, dan ingin mengambil air dari sumber itu, tapi karena banyak lelaki yang kemudian berkerumun di tempat tersebut, akhirnya Nabi Musa alaihissalam kemudian membantunya. Fasaqalahuma, kemudian dipanggil oleh bapak si wanita tersebut, datang Musa alaihissalam, dan yang menawarkan siapa di situ? Laki-laki, bapak perempuan. Iya. Jadi dibenarkan. Seperti halnya Abu Bakar, seperti halnya Umar bin Khattab yang kemudian menawarkan anaknya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kemudian merasa gengsi untuk hal seperti itu. Apalagi anaknya yang sudah lewat umur, misalnya, ini harus dibantu. Ini orang tua yang tidak kemudian agresif seperti ini ya. Kalau orang tuanya justru yang gak agresif, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita bahas tentang kapan kemudian ada perbedaan antara Islam dan iman, kapan kemudian iman dan Islam itu kemudian bersatu dalam satu makna, ya. Satu makna yang tidak bisa dipisahkan. Baik, kita lanjut. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian malaikat bertanya, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seakan-akan Allah melihatnya. Bagaimana perasaan kita ketika kita melaksanakan ibadah dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menghadirkan Allah di dalam salat kita, maka tentu akan terasa khusyuk. Seperti halnya ketika
kita ingin melaksanakan sholat dan kemudian ada orang yang sangat kita cintai, misalnya sangat kita kagumi, ya, berada di samping kita, maka akan hadir kekhusyuan di dalam beribadah. Pengalaman antum yang saya ceritakan. Itu kan terjadi seperti itu. Ini yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa disembunyikan. Inilah yang disebut dengan riya biasanya kan. Ketika ada orang yang kemudian paling kita sayangi, ada orang yang paling kita cintai, kemudian berada di samping kita, kita akan beribadah dengan sepenuh hati. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk beribadah. Kalau kita sholat, kalau kita beribadah, mau yang khusyuk ya, hadirkan Allah di dalam sholat kita. Kalau kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat, maka yang hadir adalah setan-setan yang muncul, yang menggoda. Ingat dunia lagi, ingat dunia di rumahnya, ingat pacarnya dan lain sebagainya. Saya kalau sholat duha atau sholat tahajud sebenarnya nggak ada orang, atau bisa tahajud kalau pada tidur nggak ada yang bangun, atau sholat duha nggak ada orang satu pun. Ketika ada orang, saya jadi niat sholat duha jadi nggak jadi, malah saya malah begitu. Saya merasa nggak bisa bermesraan lebih dengan Allah. Jadi mengurangi kebutuhan saya bermesraan dengan Allah gitu. Gimana? Saya sholat malah nggak jadi. Itu akan lebih baik kan, ini juga sunnah-sunnah yang dianjurkan. Dan itu dianjurkan untuk sholat masing-masing, tidak ada sholat jamaah duha. Enggak sholat jamaah. Saya nggak mau ada orang melihat atau ada. Ya, maksudnya itu akan lebih afdol kita lakukan ketika kita beribadah dengan sendiri-sendiri dan tidak ada yang mengenal. Maka yang harus kita hadirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa. Kita sudah mendapatkan satu kebaikan karena niat yang sudah ada di dalam diri kita. Seperti banyak kasus di dalam hadis yang kemudian tidak disebutkan orangnya. Kenapa? Ada orang-orang saleh ketika disebutkan dalam hadis tapi tidak disebutkan orangnya karena orang yang meriwayatkan ini tidak mengenal si fulan. Perawinya tidak mengenal siapa si fulan tersebut. Ketika dia datang ke Masjid Nabawi malam jam 2, ada orang yang sedang melaksanakan qiyamul lail. Di hari kedua dia melihat lagi. Sampai berapa hari kemudian penasaran. Dia ingin tahu siapa sebenarnya ini. Akhirnya dia datangi rumahnya. Dia datangi rumahnya, siapa sebenarnya kamu? Karena dia tidak merasa senang dengan seperti itu. Dia ingin beribadah betul-betul karena Allah dan tidak ingin dilihat oleh siapapun. Akhirnya setelah si fulan ini didatangi rumahnya, gak lama kemudian dia tinggalkan rumahnya. Dia tinggalkan rumahnya dan tidak beribadah lagi di sholat Nabawi. Dia ngambil tempat lain yang tidak ada seorang pun yang mengenal dirinya. Semakin ingin beribadah secara khusyuk dan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari riya. Maka kalau kita ingin melihat kualitas ibadah seseorang, khususnya sholat misalnya, dalam sholat, kalau kita ingin mengetahui kualitas sholatnya, beribadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat ketika dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri tidak ada orang yang melihatnya, dia merasa bahwa tidak ada orang yang melihatnya, walaupun ada yang melihat gitu ya, tapi dia tidak melihat. Di dalam sholatnya lihat dia khusyuk atau tidak. Biasanya orang sholat sendiri itu cepat ya. Kemudian apalagi orang-orang yang malas sholat, nanti dia khusyuk sholatnya kalau dilihat sama orang. Tapi kalau nggak ada orang lain yang melihatnya, kadang sholatnya asal-asalan, itu tidak khusyuk. Maka lihat kualitas ibadah seseorang, lihat ketika dia melaksanakan sholat sendiri, masih bisa mempertahankan kekhusyuan sholatnya, tidak sholatnya lama, tidak, bukan berarti lama harus baca satu juz, tidak. Maksudnya dia tetap konsisten dengan sholat-sholat biasanya ketika berjamaah dan lain sebagainya. Kan ada orang yang ketika sholat sendiri itu dipercepat biasanya,
Kalau sholat jamaah durasi 5 menit, sholat sendiri cuma durasinya 1 menit. Kalau saya malah grogi, kalau ada orang malah grogi. Ya, disitulah kita melihat kualitas ibadah seseorang. Jadi Sabtu Minggu karena di rumah banyak orang, hampir tidak pernah sholat duha Sabtu Minggu. Jangan juga sering sholat duha. Jadi Senin sampai Jumat kan di rumah kosong, paling ada pembantu satu, tapi kan pulang hari kalau dia lagi belum datang. Baru. Kalaupun ada orang dan kita coba berusaha untuk khusyuk, itu akan lebih afdol. Jangan kemudian gara-gara ada orang yang hadir kemudian kita tidak Gak bisa, beribadah. karena kan dari anak bawah di kantor misalnya mana gitu misalnya, atau tiba-tiba ada tamu assalamualaikum, biasanya buyar gitu. Kalau merasa dan meyakini bahwa tidak akan pernah mendapatkan kekhusyuan di dalam beribadah, Berapa menit lagi? Belum setengah 5, Ustaz. Berapa menit lagi? Saatnya mau tanya dulu. Bisa orang itu sama orang biasa. 5 menit. Ya, itu. Jadi kita usahakan, kita upayakan untuk tetap beribadah walaupun di kondisi ramai. Kita coba untuk menghadirkan kekhusyuan. Tapi kalau kemudian itu menjadi alasan, maksudnya karena gara-gara si fulan ada orang yang di sekitar kita kemudian kita tidak mendapatkan kekhusyuan, kalau ini menjadi sunnah, ya tidak apa-apa untuk ditinggalkan. Tapi kita sudah mendapatkan satu pahala, satu kebaikan, yaitu niat yang sudah kita niatkan dari awal, itu yang menjadi catatan kebaikan. Cuma mendapatkan satu kebaikan saja. Kalau kita melaksanakan, kita mendapatkan 10 kebaikan. Sekarang tinggal milih mau dapat 1 apa 10. 10. Atau tidak khusyuk. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan seolah-olah kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau kamu tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, di dalam salatmu, maka yakinilah bahwa Allah melihat. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Ini baru terjemahannya. Fa akhbirni anis sa'ah, sampaikan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang Hari kiamat. hari kiamat. Qala Rasulullah mal mas'ulu an nabi a'lam min as-sa'il. Orang yang bertanya itu lebih tahu tentang kematian daripada yang ditanya, kata Rasulullah. Yas'alunaka 'anir ruh. Ketika ada orang yang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian, kulir ruhu min amri rabbi. Maka kata Rasulullah apa? Kulir ruhu min amri rabbi. Ini menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Ada tidak orang yang kemudian tahu kapan dia meninggal? Ada. Ada. Ada orang yang tahu. Hah? Kenapa? Fatimah kan? Rasulullah, selain Rasulullah, Fatimah ada orang biasa. saya punya Orang soleh. orang saleh. Saya punya ustaz. Kakek Dia saya. dulu pimpinan saya di pesantren. Ya. Dari 700 santri yang ada, semuanya gratis. Masya Allah. Tidak ada yang membayar sen pun. Sampai biaya bangunan, makan pun sudah disiapkan oleh pihak pesantren. Apaan kita kayak gitu? Dan syaratnya, syarat yang ditetapkan oleh beliau sendiri untuk dirinya itu tidak boleh meminta-minta dan tidak boleh meminta sumbangan ke siapapun. Kalau ada yang mau berinfak silahkan, tapi tidak boleh diminta. Berjalan berapa tahun. Nah, beliau sebelum meninggal itu sempat melingkari kalender tanggal sekian, tulisan pakai bahasanya Madang gitu ya, udah sekarat. Sebelum meninggal udah di langit. Tapi memang banyak keajaiban yang saya sendiri sering melihat gitu. Ketika ada santri yang datang bagian dapur misalnya, bagian dapur datang minta duit untuk kebutuhan dapurnya, kadang bolak-balik aja 4 kali gini nih. Alhamdulillah kelimanya udah keluar dari duitnya. Ada mobil kendaraan yang apa namanya open car, kalau biasanya buat ngangkut air ke dari sumur kampung ke apa namanya sumurnya santri biasanya. Kata sopirnya,
Ini kayaknya udah nggak bisa jalan ini bannya. Sekali lagi udah meletus ini bannya. Udah botak banget. Kemudian dia usap, oh ini bisa 5 kali. Benar, setelah 5 kali di bawah air gitu udah nggak bisa dipakai lagi. Dapat dispensasi. Bahkan Ustadz Baktiar sendiri, beliau juga pernah nyantri di tempat itu, dan beliau juga pernah menyaksikan pada saat hujan lebat, hujan deras, tiba-tiba kata Ustadz ini, kata beliau, ikut di belakang saya tapi jangan ada yang bersuara. Benar, yang di belakang nggak ada yang kena hujan, giliran ada yang bersuara bahasa kuyup semuanya. Dia tahu tentang kematian. Ini bisa saja terjadi tanpa harus mendapatkan informasi dari jin. Ini menjadi karomah. Kalau Allah yang mengizinkan dia untuk mengetahui hal tersebut, Allah yang memberitakan, Allah yang menyampaikan kepadanya atas itu karena amalan-amalan ibadah-ibadah yang beliau lakukan yang kemudian menjadikannya mendapatkan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak meyakini, banyak orang yang tidak percaya. Kok bisa dalam sehari 2 kali makan ya, siang dan malam, dalam sehari itu 3 sampai 4 karung beras yang 50 kilo harus habis untuk dikonsumsi oleh santri tanpa harus memungut biaya 100% pun. Pernah ada salah satu ustaz yang mengusulkan supaya ada infak 100 rupiah per bulan setiap santri. Kemudian beliau tahu dan sangat marah besar. Sebelum beliau meninggal, atap masjid sempat kena badai, ya, akhirnya terbang kemana-mana. Sebentar lagi ini kepalanya akan dicabut. Ini menjadi karamah, kelebihan bagi para orang-orang yang senantiasa tawakal, tingkat tawakalnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Walaupun Rasulullah kemudian menyampaikan kulir ruhu min amri rabbi, masalah ruh, masalah kematian itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Allah yang mengizinkan, Allah yang kemudian menyampaikan, apa yang tidak bisa untuk cerita. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Akan ada kapan kemudian di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kalimat iman, kapan kemudian Allah menggunakan kalimat ihsan. Apa perbedaan antara Islam dan iman? Ya, ketika orang munafik kemudian mengatakan amanna, kami telah beriman. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi kalian hanya masih Islam. Berarti ada perbedaan kan antara iman dan ihsan, iman dan Islam. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik